Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Sabraditya. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Sipil Diploma 3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada prodi ini saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya yang pertama Ilmu Ukur Tanah 1, kedua Ilmu Ukur Tanah 2, yang ketiga GIS, yang keempat Laboratorium Acuan Perancah 1, yang kelima Laboratorium Acuan Perancah 2, yang keenam Laboratorium Konstruksi Kayu, yang ketujuh Matematika Terapan, yang kedelapan Fisika Terapan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan gambaran singkat tentang proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1. Mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1 merupakan mata kuliah keterampilan yang didapat oleh setiap mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya di semester ke-1. Dengan bobot 2 SKS, mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1 merupakan mata kuliah praktek bagi mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dengan mengikutinya mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1, yaitu antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ilmu ukur tanah 1. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan manfaat dan pentingnya dilakukan pengukuran tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan penggunaan alat ukur sifat datar atau waterpass. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengukuran profil memanjang. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung luas galian dan timbunan. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung volume galian dan timbunan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pengukuran poligon. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menghitung luas poligon. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran, mahasiswa akan dibekali beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian ilmu ukur tanah. Yang kedua, manfaat dan pentingnya pengukuran tanah, teknologi survei dan pemetaan. Yang ketiga, pengenalan dan pengoperasian alat sifat datar atau waterpass. Yang keempat, pengukuran memanjang atau long section. Yang kelima, pengukuran melintang cross section. Yang keenam, pengukuran poligon. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa dan juga kami selaku pengajar, ada beberapa buku referensi yang kami gunakan, yaitu Hans Perrig tentang ilmu dan alat ukur tanah, Russell Siebringer tentang dasar-dasar pengukuran tanah, Sutomo Wongsot Jitro tentang ilmu ukur tanah. Selain buku referensi tersebut, saya juga menyiapkan modul ajar bagi mahasiswa. Hal tersebut agar dapat mempermudah bagi setiap mahasiswa mengikuti secara sistematis pelaksanaan ilmu ukur tanah 1 sesuai yang saya ajarkan. Untuk metode pembelajaran, mengingat mahasiswa yang ditemui sekarang ini merupakan generasi yang serba instan dan keterbukaan informasi yang sangat luas dari internet, maka pendekatan proses belajar mengajar menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi yang diselingi dengan diskusi, yang sharing pengalaman yang berhubungan dengan ilmu ukur tanah dan penerapannya di lapangan. Dengan harapan mahasiswa lebih tertarik untuk berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang mereka temui di kehidupan sehari-hari dan diselingi dengan humor agar kelas tidak terasa membosankan dan lebih menarik. Yang kedua, saya menggunakan metode demonstrasi, yaitu mempraktekkan langsung bagaimana cara menggunakan alat waterpass dan melakukan pengarahan kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan praktek menggunakan alat waterpass untuk pengukuran tanah yang tentunya disesuaikan dengan topik perkuliahan. Diharapkan
Dari beberapa metode pengajaran tersebut, kelas terasa lebih menyenangkan dan bermakna bagi mahasiswa. Sedangkan untuk melakukan evaluasi capaian pembelajaran, ada beberapa parameter yang diukur untuk penilaian perkuliahan, yaitu yang pertama, absensi dengan bobot 10%, yang kedua, aktivitas latihan di lab dan kedisiplinan, pengetahuan dan sikap, bobot 10%, yang ketiga, ujian tengah semester, penguasaan pengetahuan dengan cara tertulis, bobot 40%. Yang keempat, UAS, penguasaan pengetahuan dengan cara tes praktik di lapangan dengan bobot 40. Dikarenakan mata kuliah ini adalah mata kuliah keterampilan yang memang setiap mahasiswa diminta untuk dapat terampil di dalam penggunaan alat waterpass dalam pengukuran, maka tugas praktek pengukuran yang dibuat oleh mahasiswa menjadi tolak ukur kemampuan setiap mahasiswa tersebut. Dan untuk meminimalisir kecurangan, maka saya membuat variasi terhadap ukuran dalam setiap pengukuran menggunakan alat waterpass. Untuk lebih jelas dalam menggambarkan proses pembelajaran mata kuliah ilmu ukur tanah 1, berikut kami tayangkan video proses pertemuan yang kedua yang membahas tentang manfaat dan pentingnya pengukuran tanah, teknologi survei dan pemetaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Oke. Jadi ketemu lagi dengan saya pembelajaran ilmu ukur tanah di pertemuan yang kedua. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah jadi apa yang akan kalian dapatkan, yang harus kalian dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Jadi kalian harus bisa apa setelah pelajaran ini selesai. Setelah capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menggunakan alat ukur waterpass. Jadi kalian harus setelah ini mampu ini berarti apa? Bisa ya. Jadi bisa menggunakan alat ukur waterpass. Sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, sub pembelajaran mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini. Apa yang di sini adalah mahasiswa mampu menyebutkan manfaat dan pentingnya dilakukan pengukuran tanah. Nah, ada yang tahu apa ilmu ukur tanah? Coba Mbak yang di depan ini. Biasanya yang depan-depan ini udah siap mental duluan ya. Kalau apa Mbak? Menurut saya Pak, kalau ilmu ukur tanah itu cabang bagian ilmu dari geodesi yang meliputi tentang pengukuran dari permukaan bumi. Oke. Kayaknya memang lah siap mental dah di depan nih. Lah baca-baca dulu mungkin ya. Oke. Ada lagi? Coba Mas. Siapa Mas namanya Mas? Irman. Oke, Mas Irman. Saya belum hafal semua nih dari nama-nama kalian di kelas ini. Apa Mas? Mungkin ilmu ukur tanah itu Pak, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mencari luasan pada tanah, beda tinggi pada tanah, kontur tanah tersebut Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke. Sudah hampir mendekati semua. Jadi apa itu ilmu ukur tanah? Seperti yang kata Mbak Nap tadi, ilmu ukur tanah adalah cabang dari ilmu geodesi yang khusus mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran guna mendapatkan peta. Jadi dari hasil kalian mengukur di lapangan,
lalu dihitung, kemudian apa? Digambarkan sehingga membuat suatu peta. Inilah kalau namanya peta pengukuran. Manfaat pengukuran tanah. Yang pertama, pengukuran untuk mencari luas tanah. Jadi kita dari menggunakan alat tadi kita bisa apa? Mendapat luas tanah. Jadi kalau selama ini yang kalian pelajarin di rumah, ngukur luas itu mungkin pakai meteran ya? Benar ya? Ada yang belum pernah pakai meteran? Sudah gak loh? Sudah. Alhamdulillah, berarti paling tidak kalau ada yang sampai bilang, Pak belum pernah pakai meteran, bahkan melihat meteran belum pernah, nah bingung saya ya. Nah yang kedua adalah pengukuran untuk mengetahui beda tinggi tanah. Ini kalau di sipil istilahnya adalah elevasi. Jadi beda antara tinggi titik yang satu dan titik tinggi yang kedua. Berapa jarak bedanya? Berapa elevasi satu, elevasi yang kedua. Berikutnya, pengukuran untuk membuat peta. Jadi jangan sampai cuma bisa ngukur, tapi gambarnya tidak bisa. Nanti pada saat ditanyakan oleh teman Anda atau rekan kerja Anda nanti, mana ini peta pengukurannya? Kok tidak ada? Itu. Yang keempat apa? Pengukuran untuk merencanakan bangunan. Namanya perencanaan itu harus benar atau tidak? Harus benar. Makanya manfaat ilmu ukur tanah ini paling penting dalam suatu perencanaan. Kalau salah melakukan pengukuran, salah membuat gambar peta, maka apa? Bangunan tadi akan salah rencana atau bahkan salah lokasi bangunan. Harusnya dibuat di sisi kanan, karena salah yang gambar atau salah yang ngukur, jadi dibuat di sebelah kiri. Enak kalau tanahnya tadi masih punya satu owner kan, ternyata punya tanah tetangga ribu kan. Oke. Jenis-jenis teknologi survei pada ilmu ukur tanah meteran. Nah, ini yang saya bilang tadi kan, ini pasti di setiap tukang pasti punya meteran. Nanti adik-adik ketemu di bengkel pasti ketemu meteran. Sudah bengkel ini di semester pertama ada bengkel? Belum. Nah, mungkin di semester 2 ya, itu nanti ada bengkel praktek beton, itu ketemu nih meteran. Tapi nanti di survei dengan kita juga kalian pasti akan ketemu meteran karena sebagai alat ukur yang pertama, sekaligus memvalidasi atau mengecek hasil bacaan Anda apakah sama dengan meteran. Nah, waterpass ini yang akan kalian gunakan. Masih ingat tadi apa? CPMK-nya? Mampu menggunakan waterpass. Jadi kalau mampu menggunakan waterpass, pasti bisa juga pakai meteran. Yang ketiga, pengembangannya adalah teodolit. Teodolit di sini bisa mengukur vertikal dan horizontal. Kalau waterpass horizontal, vertikalnya dia tidak ada karena waterpass. Apa water? Air. Pas? Sejajar. Jadi waterpass ini alat sejajar yang mengukurnya sejajar. Oke. Yang keempat,
total station. Ini pengembangan dari teodolit, akan tetapi dia lebih digitalisasi, sehingga saat kita mengukur data, dia langsung mendapatkan data, tidak perlu lagi diolah seperti teodolit ataupun water pass. Teodolit water total station akan dipelajarin di ilmu ukur tanah 2. Nah, berikutnya adalah namanya GPS. Ada yang tahu kepanjangan GPS? Global Positioning. Jangan kecil-kecil, Mbak. Semangat. Jangan malu-malu, langsung sebutkan. Global Positioning System. Berarti apa? Titik lokasi dari, misalnya kita berdiri ini, itu pasti ada koordinat. Kalau bahasa sekarang itu apa? Sherlock. Ya. Apalagi kalau yang punya cewek, bukan Sherlock, light lock. Nah, kalah yang punya ini, yang punya suami atau punya istri, baru pacaran, tolong light lock. Mulai bingung kan, ketahuan kan. Padahal tadi ngomongnya ke A, ternyata. Nah, berikutnya ada geodetik. Geodetik ini apa? Dia gabungan dari GPS, pengembangannya, tapi tingkat akurasinya tinggi. Jadi dia sangat tinggi posisi akurasinya. Jadi semakin ke depan akurasinya semakin baik. Kenapa harus akurasi? Ada yang tahu kenapa? Jangan malu-malu. Saya Pak, anak teknik tuh harus jangan malu-malu. Apa? Kenapa semakin ke depan alatnya harus akurasinya harus semakin bagus? Ada yang tahu? Karena tadi ingat, untuk merencanakan suatu bangunan. Coba kalau misalnya pengukuran tadi tidak akurat, pasti niat tadi nak bikin jembatan di mana, gara-gara salah koordinat terbikin di kampung sebelah. Niat tadi nak nyelamat di kampung itu kan, terbangun kampung sebelah. Yang seneng kampung sebelah. Nah, yang terakhir saat ini pengembangannya adalah topo drone. Jadi pengukuran menggunakan drone atau pesawat. Istilahnya namanya lidar. Bukan kayak yang kalau kita lihat di TikTok kan, ngedrone itu cuma untuk buat film atau buat kayak My Trip, My Adventure ya. Itu mulai drone itu dianggap orang cuma untuk buat foto sama video. Tidak masalah, asal menghasilkan apa? Cuan atau menghasilkan uang. Kita sebagai orang teknik ini harus berpikir suatu pekerjaan itu bisa menghasilkan uang. Nah, untuk jadi seorang teknik sipil itu, kalau kalian mau menguasai bidang ini saja, ilmu ukur tanah, saya yakin Anda akan menjadi orang yang banyak dapat uang. Karena apa? Sekarang orang mau bangun rumah harus ada data tanah atau tidak? Harus ada kan? Orang mau bikin jembatan harus ada data tanah. Kalau kalian mau bikin bendungan, jadi pekerjaan yang sifatnya menyeluruh ini adalah ilmu ukur tanah. Kalau kalian misal ahli
gedung. Mungkin belum tentu bisa kan untuk disuruh merencanakan jalan. Beda lagi. Atau kebalikan, ahli jalan disuruh ngitung gedung. Nah, mulai dia otaknya pusing, ketemu hitungan struktur. Oke? Nah, apa ini? Kira-kira dalam gambaran Anda, apalah kira-kira ini? Cap kaki 3, benar ya. Cap kaki 3. Nah, ini adalah namanya statif. Statif ini di situ ada tulisan tuh, kaki statif. Apa itu? Ini adalah dudukan untuk water. Nah, bagian atas di situ ada tulisan apa? Bidang atau kepala statif. Yang mana di sini adalah tempat meletakkan water mass. Yang kedua apa? Struk pengunci. Pengunci apa? Pengunci rumah. Pengunci water mass. Biar apa? Biar pada saat meletakkan water mass di atas kepala statif ini tidak geser kiri, geser kanan. Agak enak-enak lagi ngukur, campak, jatuh. Water passnya tadi kan terganti. Sekarang harga water pass tadi kurang lebih 10 jutaan. Nah, survei lagi latihan kan. Nah, mulai bendara ngitung berapa kita di patungan ganti water pass yang pecah ini. Nah, jadi jangan sampai pada saat nanti mulai praktek minggu depan ya, kalian harus melakukan penguncian pengunci dengan benar. Ya, jangan terlalu kencang. Niat tadi biar tidak lepas, kencang benar-benar. Pas nak dibongkar tidak di. Yang ketiga adalah tali biar tidak susah bawanya, jadi ada talinya. Yang keempat apa? Skrup penyetel. Skrup penyetel ini fungsinya adalah untuk biar kakinya naik turun sehingga bisa ketinggian level water pass tadi ada di pas di dada kita. Bisa naik, bisa turun. Yang kelima apa? Kaki statif. Kaki statif tadi apa? Di sini kalau lihat ada kuncinya. Nah, ini ditekankan ke tanahnya biar apa? Tidak geser kiri ke kanan. Ada kalau pelesetan orang Palembang tuh biar teguh. Apa teguh pelesetan orang Palembang? Digoyang tidak tergoyang, digeser tidak bergeser. Nah, ini ada 6 bagian dari water pass. Yang pertama, nivo. Nivo itu ada yang tahu apa? Apa Mbak? Jangan malu-malu Mbak. Dari tadi kayak susah. Itu jadi patokan kalau water pass itu udah sejajar. Oke. Jadi nivo ini dia kalau kalian bentuknya ada gelembungnya, ya. Yang mana gelembung inilah yang akan menjadi patokan water pass tadi sudah siap digunakan atau belum. Kalau dia belum di tengah-tengah, belum bisa digunakan. Yang kedua, pengatur halus horizontal. Jadi di sini ada pengatur halus. Pengatur halus apa? Biar muternya tadi membelok ke kiri atau ke kanan itu pelan-pelan, tidak langsung dia beloknya dikit-dikit. Yang ketiga, 3 skrup penyetel. Nah, 3 skrup penyetel inilah yang fungsinya untuk membuat level si nivo tadi ada di tengah
tengah. Yang keempat, dudukan alat. Tempat hambungan antara waterpass sama statif. Yang kelima, pengatur fokus. Jadi kalau misalnya tidak jelas, kita muter yang bagian 5. Yang keenam, teropong. Nah, mulai kalau kata-kata teropong nih, yang landang-landang mikirnya kemana-mana kan. Karena biasanya memang kalau di lapangan itu kadang-kadang nyuri-nyuri pandang. Yang cowok-cowok nih kan, mulai dia harusnya melakukan pengukuran salah teropong dia kemana. Oke? Nah, pertemuan berikutnya kita akan mulai praktek bagaimana menggunakan waterpass. Ada baiknya sebelum kalian melakukan ini penggunaan waterpass, adik-adik lihat dulu di YouTube. Ini ada 3 channel yang menurut saya langkah-langkahnya bisa kalian lihat sehingga mudah untuk kalian mengaplikasikan di pertemuan ke-3. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya yang nanya. Kalau ada kata-kata saya yang tanya ini mulai kan, mahasiswa ini langsung aku lemak nanya daripada bapak yang bertanya kan? Benar gak? Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa? Ya, siapa namanya? Adelia. Ya, apa Mbak Adelia? Ini kan dijelaskan macam-macam alat pengukuran, Pak. Ya. Nah, perbedaan dari teodolit itu sama waterpass apa? Oke. Kan tadi teodolit itu di belajar Inggris. Oke. Nah, seperti yang saya tadi bilang, bedanya yang pertama, kalau waterpass itu dia cuma melakukan pengukuran yang datar. Datar di sini apa? Sehingga dia tidak bisa mengukur melakukan yang elevasinya terlalu tinggi. Karena dia tidak punya sudut horizontal, sudut vertikal yang terlalu, karena dia bentuknya datar. Kalau teodolit, dia ada sudut vertikal dan horizontal. Teropongnya itu bisa naik, bisa turun, bisa kiri, bisa kanan. Kalau waterpass tadi cuma bisa kiri ke kanan. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya tutup. Saya beri kesimpulan dulu. Jadi ilmu ukur tanah adalah cabang ilmu dari geodesi yang mempelajari pengukuran permukaan bumi dan apa? Untuk mendapatkan peta. Yang mana fungsinya adalah untuk mencari luasan, mengetahui beda tinggi, membuat peta, sama perencanaan bangunan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Demikian deskripsi pembelajaran di mata kuliah ilmu ukur tanah 1 yang bisa saya sajikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Tidak lupa pesan dari Imam As-Syafi'i berkata, Allahumma ma'anafa'a laisal ilmu ma'hubiza. Ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat, bukanlah ilmu itu sesuatu yang dihafal. Semoga pesan tersebut dapat memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Saya Norca Praditya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.